siang dan selamat datang di Talkshow Adiwarna 2020. Dan pada hari ini kita akan belajar banyak hal pastinya dari narasumber yang sudah berpengalaman di bidangnya dengan judul Design Challenge and Response. Dan kita akan belajar tentang bagaimana desainer meresponi tantangan dan selanjutnya menciptakan karya yang signifikan. Tapi sebelum itu, kami juga mengingatkan teman-teman untuk semua peserta bisa mengisi pretest yang diperoleh di kolom chat atau di slide ini ya. Semua peserta diharapkan bisa mengisi pretest dan post-test karena akan mempengaruhi KP yang diperoleh. Dan untuk para peserta, jika nanti selama talk show kalian memiliki pertanyaan, bisa dikirimkan secara personal kepada saya, dan nanti akan saya bacakan pada sesi Q&A. Oke, bisa dilihat di chat untuk link pretestnya. Dan narasumber kita kali ini, keduanya adalah seorang art director dari sebuah agensi branding yang sudah berdiri sejak tahun 2005, apalagi jika bukan Thinking Room. Langsung saja kita sambut Kak Ritter Willy Putra dan Kak Ira Karela. Dipersilakan, Kak. Thank you. Halo semua. Ada berapa orang nih di sini? 60-an orang ya join di sini. Oke. Oke, langsung mulai ya Ira, share screen. Oke. Ya. Oke, tes dulu ya. Kayaknya. Oke, mungkin pertama thank you buat Adiwarna untuk Petra, teman-teman Petra udah undang gue, udah undang Ira gitu, udah undang kita dari Thinking Room buat ngisi untuk sharing sama teman-teman ya mungkin mostly desainer grafis mahasiswa desain grafis yang baru yang mau segera lulus, ya benar nggak? Ya kan, nah jadi thank you udah undang kita lagi. Kayak udah beberapa kali kita sharing di Petra ya. Kayak Adiwarna juga pernah beberapa kali acara-acara kayak Baratika gitu. Pokoknya beberapa acara Petra. Kemarin Ira juga beberapa bulan lalu sempat ke Surabaya untuk sharing sama anak Petra gitu. Semoga nggak bosen ya. Gitu. Jadi Oke. Ra, mundurin dong. Ini. Yang mana? Satu habis ini. Ih, kenapa? Udah. Oke, jadi yang mana anjir, yang ini apa? Yang tadi. Oke, jadi hari ini sharing kita judulnya Design Challenge and Response gitu. Mungkin perkenalan dulu, nama gue Ritter, gue art director di TR, join TR tahun apa ya? Pokoknya this is pokoknya 4 tahun mau masuk ke 5 tahun di TR gitu. Hari ini gue bareng Ira. Silakan perkenalkan diri, Ra. Halo, mungkin beberapa kayak tadi lihat nama-namanya lumayan familiar. Kayaknya banyak yang ikut prime time juga ya. Kalau gue baru 5 bulan yang lalu lah ya ke Petra, jadi harusnya masih pada inget kali. Gue sama art director juga di Thinking Room. Gue beda setahun sama 6 bulan bedanya sama Ritter masuk ke TR ya. Jadi ini tahun ke-3 masuk ke tahun ke-4. Jadi kita di sini mungkin dua-duanya sama-sama art director, dua-duanya sama-sama kerjanya di Thinking Room. Tapi mungkin yang jadi menarik di sini kita bisa share beberapa sudut pandang yang bisa jadi beda gitu, yang jadi bisa ngasih insight-insight yang lebih beragam gitu buat teman-teman yang mau lulus, yang mau segera masuk ke industri desain atau industri kreatif gitu. Nah, setelah perkenalan tentang diri kita, semoga
mungkin teman-teman kalau ada yang bingung, emang thinking room itu apa sih? Gitu. Jadi kenapa nggak bisa slide-nya? Aduh, yaudah Teknologi Ira aja. nih. So, Thinking Room, basically kita graphic design, branding, and design company. Saya udah disebutin kita berdiri sejak tahun 2005, didirikan oleh, gue yakin semuanya juga pasti udah tahu, Erik Wijaya. Kayaknya Mas Erik juga kayaknya ada join gitu ngelihat nonton kita di sini, kayaknya ya. Kita didirikan oleh Erik Wijaya gitu. Apalagi ya, well kalau misalkan ngomongin soal project, our clients, memang mostly our project itu berada di sekitar area kayak branding, branding development for anything sih sebenarnya, kayak mungkin kalau teman-teman semua ngelihat banyak yang Thinking Room banyak ngerjainnya restoran or something, but basically as a bisa bilang agency studio, kita ngerjainnya very diverse gitu, beragam banget. Maksudnya kayak even corporate kita kerjain, banking, property, anything sebenarnya kita kerjain juga gitu. Beberapa project yang mungkin latest project yang teman-teman kenal, kita baru aja this year, sebenarnya last year, cuman baru launch this year, we did the rebranding for Bukalapak gitu. And then saya jalan nggak? Next. Nggak jalan nih gue. Nih. Ya, ini teman-teman kita di TR, beberapa tim di Thinking Room, and ya ini beberapa our belief gitu. Kita ya intinya kita di Thinking Room as a company, kita nggak cuman kerja aja, tapi di TR tuh sebenarnya it's kayak we build community, it's our ecosystem. Di sini kita saling berinteraksi, we build culture together, kayak gitu intinya. Next. Nah, mungkin mulai masuk ke apa yang mau kita bahas hari ini tentang desain, tentang desainer, kemudian tentang challenge, tentang response. Sebenarnya kita mau bahas apa sih? Basically kita kenapa kepikiran dengan tema ini karena hal-hal ini gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dapat, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengar gitu dari orang luar, kayak Thinking Room tuh gimana sih kok bisa come up dengan ide yang kayak gitu sih? Gimana sih caranya TR kok bisa kepikiran kayak gitu? Cara mikirnya emang gimana? Terus kayak I think kayak kemarin Sheila juga sharing gitu ke kita, apa sih yang sebenarnya anak-anak Petra itu butuh dengar, anak-anak Petra itu perlu tahu tentang kayak gimana sih sebenarnya buat keluar dari comfort zone. Gimana sih caranya untuk menghasilkan ide-ide yang mungkin nggak biasa. Gimana sih caranya buat bring our work into the next level gitu. Jadi gimana cara kita untuk bikin sebuah karya yang signifikan, yang punya value atau bahkan punya impact gitu. Gimana cara kita untuk jadi beda. Dan I think untuk this is a very good question karena di era kayak gini gitu desainer udah banyak banget, lulusan desain grafis DKV gitu banyak banget. Gimana caranya set us apart with other designers, berkompetisi itu secara sehat sebenarnya, tapi maksudnya kayak kita di industri sama-sama kita berkarya, tapi gimana caranya buat kita itu punya voice juga, gimana cara kita buat ngasilin ide yang original gitu. Masih nggak bisa ya? Itu bisa. Nah, ya. Jadi untuk ngejawab pertanyaan itu, sebenarnya bisa dibilang itu jawabannya itu kayak nggak ada.
kini kita bukan mau jadi kayak ya jadi nggak guna dong dengerin sharing ini gitu kayak, tapi seriously nggak ada satu formula sebenarnya yang apa ya, yang kita ramu atau bisa dipakai untuk kita itu bisa menghasilkan satu good idea atau ide-ide yang apa ya, bisa dibilang ide yang nggak pernah kepikiran sama orang lain atau gitu. Itu tuh sebenarnya nggak ada formulanya. Even kita gitu di TR gitu, kalau misalkan ditanya sebenarnya apa, kita nggak bisa sebutin sebenarnya formulanya apa gitu. Kayak mungkin orang-orang banyak yang sebut, is it design method, is it about design thinking, gimana caranya supaya apakah good idea itu lahir dari design thinking? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu. Jadi kita di talks ini, di sharing ini, kita nggak akan share tentang metode desain, kita nggak akan share tentang proses-proses design thinking supaya bisa menghasilkan ide, kayak gitu enggak, tapi kita akan share sebenarnya beberapa case. Jadi kayaknya paling apa ya, akan lebih mudah kalau misalkan kita itu belajar banyak dari case. Kita banyak tahu, kita banyak lihat sebenarnya yang udah pernah dibuat orang tuh seperti apa. Ya orang lain bikin kayak gimana, dengan tujuan kayak ya intinya supaya inspire us. Jadi kayak for next time kita mau bikin sesuatu, kita pernah, oh dulu Kak Ira pernah bikin kayak gini, kayak bisa nih aku tweak, atau kayak bisa nih meminjam pola pikirnya, kemudian disesuaikan dengan konteks apa yang mau aku bikin misalnya gitu. Jadi nggak pernah ada satu formula yang apa ya sebutnya, rigid, satu formula yang pasti gitu, karena susah banget untuk mensaintifikan cara mendapatkan ide gitu. No. Nah, oke, jadi intinya sebenarnya ide itu kenapa akhirnya kita bisa dapat sebuah ide itu sebenarnya adalah hasil dari bagaimana kita sebagai desainer merespon challenge yang kita hadapin sebenarnya. Makanya sebenarnya bagaimana gue merespon sebuah brief, merespon sebuah isu, merespon sebuah challenge, merespon sebuah situasi, dengan bagaimana Ira merespon itu tuh pasti beda. Pasti ada sudut pandang yang berbeda gitu. Dua-duanya bisa menarik, dua-duanya bisa punya angle yang menarik gitu, yang berbeda. Jadi yang perlu di keep in mind adalah sebenarnya semuanya itu tuh adanya dalam diri kita gitu. Itu tuh bagaimana kita merespon tantangan-tantangannya, challenge. Jadi next. Nah, jadi apa ya? Kalau misalkan dari kita ngelihat ide itu lahir karena adanya challenge gitu. Kita percaya kalau apapun yang kita hasilkan gitu selama ini, apapun yang pernah kita kepikiran selama ini tuh lahir karena kita itu ditantang gitu. Karena ada sesuatu yang apa ya, kayak ngedorong kita, nge-push kita, kadang-kadang itu ada pressure gitu dalam diri kita yang akhirnya tuh bikin kita jadi bisa keluar dengan satu ide gitu. Nah, sebenarnya ada satu cara yang bisa dipakai gitu, satu cara yang bisa dipakai buat apa ya, buat gimana ya caranya supaya kita tuh bisa, supaya melahirkan respon-respon itu tuh gimana caranya tuh. Satu cara itu dengan cara kita keep asking gitu, kita tanya terus ke dalam diri kita, atau kita tanya terus terhadap situasi yang kita hadepin gitu. Ketika kita dihadapkan sesuatu, sebenarnya apa sih yang kita tuh nggak pernah kepikiran? Keep asking that gitu. Apa sih yang mungkin juga belum pernah ada? Apa sih yang orang lain belum pernah bikin? Apa sih yang orang lain belum pernah kepikiran gitu? Salah satunya
cara bertanyanya adalah dengan ini what if. Jadi apa ya, kayak ini tuh is a very open question, kayak yang bisa mengarahkan ke ide-ide yang sifatnya itu mungkin belum pernah kepikiran sama orang. Orang tuh belum pernah pikirin, kita belum pernah pikirin, orang lain juga belum pernah pikirin gitu. Jadi apa yang kita share hari ini juga sebenarnya bisa jadi itu sebenarnya adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan ini gitu. Gimana kalau apa ya, kita dihadapkan terhadap situasi tertentu. Misalnya, this is from my experience. What if I can join a professional design pitch while still being a student gitu. Jadi at that moment ini back then 2016, which 4 tahun lalu, ketika gue masih posisinya seperti kalian, persis. Posisinya seperti kalian yang mostly baru selesai tugas akhir, I guess ya. Selesai tugas akhir, belum graduation, ya kan? Belum graduation, lagi nunggu, udah selesai TA nih, udah sebenarnya udah bebas nih, udah di sini mau ngapain ya segala macam. This is one moment yang gue alamin gitu. Yaitu jadi nah ini waktu itu tahun 2016 kondisinya gue baru udah selesai tugas akhir, belum masuk kerja, tapi belum graduation juga. Gue ngelihat ada satu poster lomba, lupa dari mana ngelihatnya, tapi intinya kayak ngelihat ini mungkin di post sama Atgi atau gimana lupa. Tapi itu lihat ada lomba logo Art Summit Indonesia, hadiah utama 50 juta. Sebenarnya nggak, awalnya lupa ya tergiur karena hadiahnya atau apa, tapi intinya saat itu karena lagi nggak ngapa-ngapain, jadi waktu kepikiran kayak aduh kayaknya menarik banget nih buat diikutin, kayaknya gue udah lulus, apa ya yang bisa gue lakuin, apa ya yang bisa gue buktiin gitu. Nah, terus gue coba untuk lihat apa namanya requirement untuk si kompetisi ini, si sayembara ini tuh kayak gimana. Karena kompetisi ini tuh waktu itu kerjasama sama Atgi. Jadi prosesnya tuh, proses seleksinya tuh nggak mudah dan ada requirement-nya gitu. Nah, waktu itu ngelihat requirement-nya adalah untuk ikut sayembara ini, kita itu pesertanya itu harus boleh perorangan, boleh kelompok, boleh perusahaan. Tapi perusahaan itu, kalau perusahaan itu harus terdaftar secara resmi dan dibuktikan dengan yaitu surat-surat perusahaan lah, SIUP, TDP, NPWP. Terus kalau misalkan kelompok, anggota tim itu harus punya pengalaman minimal 5 tahun di bidang branding lah, dan pernah bikin branding yang skalanya nasional kalau nggak internasional. Nah waktu itu jadi gue dan teman-teman gitu sangat tertarik sebenarnya untuk ikut ini. Kita ngerasa ini bisa jadi satu ajang buat kita buktiin juga apa ya, kayak buktiin selama ini yang kita udah belajar dan segala macam. Tapi kebatas dengan ini nih, aduh banyak requirement untuk seleksi. Harus udah profesional untuk ikut kompetisi ini, harus punya pengalaman 5 tahun. Tapi kan kita belum punya. Gue waktu itu baru lulus, belum punya pengalaman. Pengalamannya 4 tahun belajar, bukan 4 tahun kerja, bukan 5 tahun kerja. Tapi kita ngerasa sebenarnya kayaknya kita punya, apa ya, sebenarnya kita punya gitu portfolio kalau misalkan kita mau kirim ke sana gitu. Jadi sebenarnya waktu itu kita berpikir ikut atau enggak ya, tapi akhirnya ini gua dan ketiga teman gua gitu. Jadi ini kita waktu itu udah lulus kuliah. Ini kita berempat. Memang kita ya teman main bareng di kampus kayak gitu. Kita pikir ya kita mau ikut lah. Coba yuk beraniin diri. Coba yuk kita daftar.
belum punya pengalaman, it's okay. Belum bukan perusahaan, nggak punya NPWP, event baru lulus, apalagi SIUP, apalagi TDP, apa segala kelengkapan perusahaan tentu belum punya. Tapi ya coba aja berani ikut. Akhirnya karena kita kelompok, terus kita mau nyebut diri kita apa gitu. Maksudnya kita bukan perusahaan gitu kan, kita mau nyebut diri kita apa. Waktu itu kita, karena akhirnya kita harus kumpulin portfolio itu, akhirnya kita nyusun portfolio itu benar-benar di hari H, hari H pendaftaran untuk submit portfolio. Nggak tahu mau kasih nama apa, ini grup. Akhirnya benar-benar last minute kita bikin satu nama, well gue malu sih namanya Catur Visual. Namanya nggak keren sama sekali sebenarnya, simply catur karena apalah berempat, kata lainnya apa catur, oke catur visual. Nggak dipikirin, namanya nggak cool sama sekali. Catur visual sekarang masih ada apa enggak ya, kita masih berteman gitu, tapi ya catur visualnya nggak ada. Nah terus dari situ akhirnya kita kumpulin portfolio dari masing-masing kita, portfolio terbaik kita kumpulin jadi satu portfolio, seolah-olah ini adalah portfolio perusahaan kita gitu, portfolio catur visual. Lalu kumpulin lah karya dari gua, teman-teman, kita compile jadi satu portfolio, dan dari sini satu surprising moment gitu adalah ternyata kita terpilih untuk ikut sayembara. Jadi gue nggak tahu ada berapa yang ikut seleksi, tapi untuk mengikuti kompetisi ini itu hanya terpilih tiga individu atau perusahaan. Jadi dan kita salah satunya gitu untuk ikut kompetisi ini. Kita lolos seleksi yang bukan dari perusahaan resmi, belum pernah kerja, tapi mungkin secara portfolio kita dinilai bisa gitu. Nah ini aja udah kayak waduh, another pressure. This is the real challenge gitu. Gimana ya? Nah terus ini gue kemarin gara-gara mau bikin ini, gue coba nyari-nyari data-data lama, gue bongkar-bongkar hard disk dan segala macem, gue ketemu ini beberapa kayak foto yang sebelah kanan tuh kayak itu gue inget banget di kantin kampus kita sampai malam-malam ngerjain bareng-bareng. Terus yang sebelah kanan itu ini satu momen yang lumayan bersejarah, itu kayak di hari H kita presentasi pitchingnya gitu. Jadi buat kita ini satu project yang nggak main-main, karena mungkin bisa jadi the first real project yang kita handle sendiri. Challenge-nya luar biasa besar karena acaranya nggak main-main juga. Acaranya itu Art Summit, which itu diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, gitu. Jadi acara resmi dari kementerian juga. Waktu itu ini, jadi challenge-nya Art Summit itu sebenarnya event kayak untuk contemporary art, music, dance, sama teater. Jadi kayak festival dan kayak konferensi lah untuk seni kontemporer, seni pertunjukan intinya. Yang udah diadain udah lama banget, kayaknya dari tahun 90-an mungkin udah ada gitu. Udah diadain terus sebenarnya. Nah, ini logo existing-nya. Ini logo existing-nya yang udah dipakai selama bertahun-tahun. Jadi challenge-nya gimana caranya kita buat make this way much better gitu. So dari briefnya yang kita dapat, intinya Art Summit itu International Festival on Contemporary Performing Arts. Di dalamnya ada musik, di dalamnya ada teater, di dalamnya ada seni tari. Dan satu brief yang gue ingat banget adalah dari pihak si panitia acaranya ini, kementeriannya ini, dia mau tahun 2016. Tahun 2016 ini menjadi satu titik di mana Art Summit itu jadi benchmark untuk untuk
contemporary performing arts di Indonesia maupun di dunia gitu. Dia mau Art Summit yang kali ini karena juga dengan apa ya, makanya juga dia mau punya satu wajah yang baru, dia mau ini tuh jadi sesuatu yang apa ya, set that standard gitu. Nah, dari sini sebenarnya satu kata kunci yang paling penting ya akhirnya kita dapetin yang sama sekali nggak ketunjuk gitu. Ini kan contemporary performing arts. Tapi dari identity yang lamanya sama sekali nggak kontemporer gitu. Nah, our challenge yang kita ngelihat, this is our biggest challenge adalah gimana caranya bikin identity untuk event yang kontemporer. Jadi how to make contemporary look design gitu intinya. Nah, so ini beberapa original sketch. Gue bongkar lagi juga file ini lama, dokumen lama. Beberapa original sketch yang kita bikin gitu. Dan ini identitas, ini akhirnya idea yang kita bikin gitu ya. Jadi simply inspired by kayak the shape of beberapa stilasi gitu dari masing-masing kesenian gitu, musik, teater dan tari. Kemudian kalau misalkan dikombinasiin bisa disimplify jadi bentuk yang sangat abstrak dan sangat bentuknya sangat abstrak, geometris, very contemporary. Tapi kalau dilihat sebenarnya ada value-nya gitu. Sebenarnya each shape, potongan shape itu juga bisa mewakili masing-masing disiplin kesenian, tapi di sisi lain sebenarnya si bulatnya itu si bulatnya itu tuh kan ada tengahnya, itu tuh ngelambangin summit gitu. Jadi karena kita ngomongin puncak dari kesenian performing arts gitu, contemporary performing arts, ujung yang di bulat itu adalah that's the summit gitu. Jadi hanya dengan sesimpel itu untuk nunjukin identitas si acara ini gitu. Nah ini si logo komplitnya. Jadi waktu itu juga untuk ngedevelop identity ini, akhirnya kita bikin satu font khusus. Kita bikin satu font yang kita namain Gerak Sans. Kenapa Gerak Sans? Karena satu keyword yang jadi kunci dari semua disiplin seni ini adalah tentang movement, tentang gerakan. Dan acara ini sebenarnya juga adalah movement untuk pergerakan kesenian yang lebih bagus lagi gitu. Jadi kenapa kita namain Gerak Sans dan terinspirasi dari liuk-liuk gerak dari performers gitu. Nah, terus juga ya kita develop konfigurasi biasa. Kita juga develop gimana sih, mungkin nggak sih kita bikin satu super graphic, satu pattern misalnya yang ngegambarin movement. Akhirnya kayak kita kepikiran untuk bikin pattern yang lahirnya itu dari transformasi. Transformasi dari bentuk lingkaran dan si kotak dari si logonya itu. Nah, terus ya ini beberapa akhirnya kita juga kita apply ke stationery, kita apply ke event itemsnya, tote bag, terus program book, poster, kita create jadi sebuah sistem. Terus juga kita bikin tiketnya, kita bikin misalnya untuk hanging banner. Terus waktu itu juga kita tuh pengen nge-push this competition gitu, dan salah satu anggota dari catur visual itu ada yang memang dia desainer, kita kuliahnya DKV tapi dia punya kayak expertise itu di web design. Dia bisa coding, dia jago web design, intinya yang digital gitu. Dan akhirnya kita juga develop identity itu sampai ke website. Kita mau nunjukin possibility-nya kayak gimana sih. Kita mau nunjukin kalau design system ini tuh believable. Kita mau nunjukin kalau design system ini itu tepat untuk Art Summit Indonesia. Kayak gitu. Jadi ini ya overall look-nya lah dari apa yang kita bikin, apa yang kita propose gitu. Jadi sebenarnya
gue ingat ini bikinnya memang nggak terlalu lama banget karena si waktu pitching yang namanya pitching pasti nggak panjang gitu waktunya. Tapi we are quite happy with this dan kita happy banget kita bisa present ini di depan juri-juri dan di depan dari pihak dari Kemdikbudnya dan kita bersyukur dan ternyata desain kita itu terpilih untuk jadi pemenang utama sayembara logo Art Summit Indonesia ini gitu. Kita yang datangnya bukan dari perusahaan, kita adalah mahasiswa. Sebenarnya kita masih mahasiswa yang melabelkan diri kita seolah-olah seperti perusahaan. Tapi ternyata kita berhasil buat buktiin gitu. Jadi di sini sebenarnya satu pelajaran yang gue bisa sharing adalah kayak jangan terlalu pikirin boundaries-nya gitu somehow. Jangan terlalu pikirin kalau kita terlalu banyak restrictions gitu. Jadi kayak dicoba aja, apalagi kalau misalkan kita ngerasa kayaknya kita bisa kalau kita ngerasa kita itu punya kita punya vision, kita dalam diri kita tuh we have determination gitu, kayak ya udah cobain aja gitu. Jadi ternyata kayak ini ternyata kita mampu gitu. That's the first story. Ya mungkin itu juga bisa ini ya, kayak ini kan teman-teman baru lulus gitu, belum kayak ngerasa kayak kita nggak punya power nih. Emangnya mahasiswa yang baru lulus tuh bisa apa? Nah, I think that kind of pemikiran yang mungkin juga kalian perlu ubah gitu. Karena kadang-kadang bisa jadi pemikiran-pemikiran yang kayak gitu tuh yang ngebatasin kebebasan kalian tuh buat come up with something gitu. Jadi berusaha untuk kayak jangan ngebatasin diri. Cerita yang kedua. Ini what if we can create a new symbols on glyph. Jadi ini cerita, semoga kalian udah lihat ya semua. Jadi salah satu karya kita juga yang lumayan baru kita post juga yaitu conjunct glyph atau conjunct glyph. Jadi sebenarnya waktu itu background-nya adalah satu pameran ini gitu. Kita diundang untuk join pameran Sik Asik, pameran desain grafis lupa deh, kayaknya sebenarnya mostly Jakarta, tapi intinya festival desain grafis pameran diadain di Dialog selama 2 bulan lah kurang lebih. Pertanyaannya, kita mau bikin apa nih di pameran ini? Waktu itu satu tema dari acara ini kan ada konjungsi. Dan waktu itu yang harus kita respon adalah itu yang di belakang tuh yang warna putih, itu tuh satu panel kayu, lupa ukurannya, kecil sebenarnya nggak gede, itu satu panel kayu yang harus kita respon untuk jadi display pameran kita. Jadi kita mikir mau bikin apa ya kita buat pameran ini. Kayak kalau misalkan kita pamerin portfolio, jualan studio, sebenarnya kan portfolio lebih gampang buat dilihat di website gitu sebenarnya. Semua orang bisa lihat. Terus kita mau nampilin apa nih? Akhirnya kita coba berpikir seputar temanya juga. Sebenarnya kita berusaha melihat kita mau berusaha untuk menempatkan diri kita itu dalam konteks. Thinking Room sebagai satu desain grafis studio, graphic design company, berada di kayak kita berdiri di satu pameran yang memamerkan tentang industri desain grafis. Apa sih yang bisa kita tunjukin gitu sebagai peran kita sebagai desainer grafis. Nah, dari si tema konjungsi itu kita kepikiran dari satu arti kata literal dari si konjungsi itu sendiri, yang which is adalah kata hubung. Gitu. Kalau secara bahasa, konjungsi itu kan kata hubung. Dan, atau, tetapi, dan segala macam. Nah, dari situ, ada nggak sih relasinya sama desain grafis sebenarnya? Ada nggak sih relasinya sama pekerjaan kita? Gitu.
ada banget. Kata hubung itu kan cara berkomunikasi, digunakan dalam komunikasi gitu kan. Kata hubung itu, let's say kayak ada satu, kita terinspirasi dari satu simbol yaitu ampersand, atau dan itu kan kata hubung, dan ternyata dan itu punya satu simbol dalam glyph. Kita semua tahu dan kita semua pakai, itu ampersand. Nah, dari sini kita pikir sebenarnya ada nggak sih asal muasalnya dari mana sih ampersand? Kita coba riset. Ternyata ampersand itu asalnya itu dari kata et, atau dari bahasa Latin yang artinya n. Nah, dan selama prosesnya dia itu mengalami ligatur sehingga mengalami perubahan bentuk menjadi ampersand yang kita kenal ampersand. Gitu. Jadi nama ampersand itu sendiri datangnya itu dari kayak peleburan kata dari n per se. Per se itu artinya kayak by itself. Jadi n per se itu sebenarnya n by itself. Si simbol itu n sendiri gitu. Jadi dan mengalami kayak peleburan kata jadi ampersand. Nah, dari sini kita ngerasa berarti simbol itu bisa dibikin dan berarti nama simbol itu bisa dibuat dong, ya kan? Dengan mempelajari si linguistiknya. Jadi pertanyaan kita saat itu, gimana kalau ampersand bisa dibikin, gimana dengan konjungsi yang lain? Apa sih simbol-simbol yang mewakili because, therefore, but, while, although, like, dan lain-lain gitu? Simbolnya apa? Kalau sebenarnya udah ada belum sih orang bikin? Nah, kalau belum ada, bisa nggak sih kita bikin simbol itu gitu? Bisa nggak sih kita belajar dan kemudian kita bikin aja simbol itu? Karena berdasarkan riset kita, simbol itu bisa dibikin kalau kita belajar tentang linguistik, kalau kita mempelajari tentang makna simbol. Jadi ada dua hal sebenarnya yang jadi satu core berpikir dari si karya ini gitu. Satu linguistik tentang ilmu bahasanya, yang kedua semiotik, yaitu tentang makna simbol, makna intinya tentang pemaknaan kata, pemaknaan simbol lah gitu. Akhirnya kita pelajarin itu, kita belajar, kita coba buat bikin simbol itu. Banyak banget sketch-nya yang kita bikin. Terus juga kita juga mikir apa ya, si simbol ini nantinya selain untuk dipakai buat dalam komunikasi, kita juga pengen si simbol ini tuh jadi bentuk ekspresi visual gitu. Nah, ini ketika kita develop simbol-simbol ini, kita juga ngelihat proporsinya dengan simbol-simbol existing itu seperti apa, hubungannya, relationship-nya itu kayak gimana. Jadi kurang lebih itulah yang kita coba eksperimentasi. Dan akhirnya di bulan Desember Januari kita berhasil untuk bikin 9 simbol yang kita package jadi sebuah buku. Kemudian kita bikin satu display yang menyerupai prasasti batu karena kita pengen nunjukin kayak zaman dulu kan penulisan itu bikin huruf-huruf yang sifatnya piktorial kayak gitu-gitu kan di batu, di kayak prasasti. Nah, kita pengen berusaha ngebikin feeling itu gitu. Beberapa kayak waktu pamerannya. Nah, terus beberapa waktu lalu juga kita karena respon dari yang datang, yang dengar, yang lihat itu luar biasa sih waktu itu. Jadi kayak banyak juga yang nanya bukunya dijual dan dipublish nggak. Akhirnya beberapa waktu lalu kita udah print dan kita akhirnya publish buku ini, kita jual. Jadi satu buku yang bisa dicetak secara massal, lebih handy, secara pricing juga lebih affordable karena kalau yang sebelumnya besar dan kita bikin pakai lapisan semen kayak yang ini lebih dari paper, jadi lebih affordable juga, lebih accessible gitu. Nah, ini kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik sekalian jualan. Kalau ada teman-teman yang tertarik nih, sebenarnya buku ini kemarin pesan sponsor nih, buku ini
minggu lalu udah sold out, udah habis, tapi sekarang kita lagi reprint, kita lagi bikin untuk batch yang berikutnya dan akan segera dijual lagi, udah segera bisa dibeli lagi, mungkin dalam waktu dekat seminggu 2 minggu ke depan lah, udah bisa dibeli lagi. Jadi kalau misalkan yang mau beli nanti silahkan cek Instagramnya kita, jadi nanti infonya bakal kita update di situ. Gitu, itu cerita tentang Conjung Glyph. Jadi dari pertanyaan yang sebenarnya gimana kalau kita bisa bikin simbol baru, ternyata kita bisa nih bikin 9 simbol baru gitu. Jadi lahirnya kayak gitu sih, lahirnya benar-benar dari angan-angan nggak jelas, bayangan-bayangan imajinatif yang bisa nggak sih gini, ternyata bisa gitu. Next, silahkan Ira. Oke. Nah, tadi kan Ritter ada cerita sedikit ya tentang masa-masa dia baru lulus kuliah, terus pengen coba gimana ya gitu kalau gue bisa ikutan profesional sayembara lah gitu. Padahal kan baru banget lulus gitu. Nah, mungkin kalau gue mau cerita ini agak step back dikit. Ini mungkin mirip-mirip juga nih sama kalian masih kuliah dan waktu itu waktu mau tugas akhir. Ini mungkin beberapa penonton ada yang nggak tahu deh kalau misalnya ada yang pernah ikutan atau pernah nonton teman-teman TR ya, semoga belum bosan dengerinnya. Tapi sebenarnya gue pengen share ada angle lain nih. Nah, waktu lagi kuliah, kemudian gue kuliahnya di ITB dan kalau di ITB tuh lumayan tugasnya Indonesiaan banget gitu loh. Kayak dari zaman semester 1 atau tugas setiap mata kuliah tuh pasti kayak di drive-nya bikin desain huruf, misalnya suruh cari sumber inspirasinya tuh budaya Indonesia, nanti suruh cari budaya dari daerah mana gitu. Dan ketika gue udah tahap akhir, gue tuh udah lumayan bosen gitu sebenarnya, kayak ini tuh kayak gini-gini lagi gitu ya, gitu. Bisa nggak sih gitu sebenarnya yang lain gitu. Nah, tapi kalau udah ngomongin budaya Indonesia gitu, biasanya ini tugas kakak-kakak kelas yang kayak nilainya tuh paling bagus gitu dulu. Ini kayak ada kakak kelas angkatan 2007, Kak Haris Mustafa. Ini kebenaran anak magang di Thinking Room juga nih, tapi generasi udah tahun lama lah ya. Nah, dia bikin cerita Timun Mas, dia bikin eksperimen buku dan tipografi itu kayak gini gitu. Dia ngangkat budayanya seperti ini, yang benar-benar tradisional dan atau ini ada dari kakak yang lain lagi. Ini Kak Kuncoro Wibowo, namanya ini angkatan 2009, dua angkatan di atas aku. Dia dia tugas akhirnya tuh olah ornamen aku juga sebenarnya nggak terlalu ngerti sih ini dia asalnya dari mana. Tapi mostly itu selalu kalau budaya Indonesia akhirnya kira-kira di sini gitu. Aku nggak bilang ini jelek atau gimana sih gitu, bagus banget justru. Tapi justru karena udah banyak yang bagus gitu, kayak gue tuh waktu tugas akhirnya gue bisa apa lagi ya, gila ini orang-orang lain tuh udah bagus banget gitu, kayak apakah kalau bawa budaya harus kayak gini lagi gitu. Nah akhirnya kayak gue coba bertanya lagi gitu sama diri gue, bisa nggak ya coba kalau menyentuh bentuk budaya Indonesianya yang lain gitu. Nah akhirnya gue memutuskan untuk mengolah sisi budaya yang ini gitu, yang mungkin nggak jarang saat itu ya. Ini udah 5 tahun yang lalu mungkin udah beda gitu sama sekarang, karena gue lihat sekarang awareness orang-orang tentang entah dari mahasiswa DKV atau praktisi juga gitu untuk tipografi vernakular tuh udah beda banget gitu sama zaman waktu gue kuliah. Nah akhirnya gue mencoba menyentuh sisi ini gitu, yang sebenarnya ternyata ini memang bagian dari budaya Indonesia juga. Nah, mungkin kalau ini sedikit pengantar, nggak usah dihafalin ya. Ini cuma untuk memberikan konteks aja gitu. Sebenarnya vernakular tuh apa gitu. Nah, sebenarnya yang dibilang vernakular nggak mesti harus tipografi, tapi bisa jadi ekspresi visual yang lain gitu. Dan apa sih yang membuat dia jadi vernakular? Pertama, cara pembuatannya dia timbulnya tuh secara spontan, dengan alat dan bahannya yang tersedia secara lokal. Makanya kenapa benar-benar tergantung sama masyarakat yang berkembang di sana gitu. Dan biasanya yang membuat dia jadi vernakular karena kelompok masyarakat yang membuatnya itu tidak terlatih secara formal. Jadi bukan kayak kita desainer gitu kan, memang mendapatkan pendidikan dan pelatihan secara formal untuk membuat visual ini kan gitu.
Makanya kenapa pengaruh dari bentuknya, dari visual yang muncul, itu benar-benar berkaitan sama budaya sehari-hari banget gitu. Bukan yang sifatnya tradisional aja gitu, tapi juga yang lebih relevan dengan kehidupan sekarang. Nah ini sih sebenarnya selalu ada 3 aspek ini gitu, ada lingkungan, budaya, sama sejarah yang mempengaruhi si tipografi vernakular ini. Nah terus udah nih kan, ternyata pengen tahu waktu itu, gue kayak nanya-nanya sama teman-teman desainer, sama dosen gitu. Dan ternyata dari 10 orang itu, ini persentasenya tuh 2 orang tahu. Tapi kadang-kadang tuh pas suruh jelasin, ya salah juga sih gitu. Atau ada 3 orang tuh pernah dengar, oh ya tau lah kayaknya pernah dengar ada yang riset tentang itu gitu, dosen dari mana gitu kan misalnya. Terus, tapi sisanya tuh benar-benar gak tahu sama sekali gitu, kayak apaan gitu. Atau malah dikiranya graffiti-graffiti kayak gini. Itu nggak ada yang sadar kalau si visual-visual seperti ini, seperti ini, itu tuh part of tipografi vernakular gitu. Nah, terus pas lagi, tapi kalau misalnya ditampilin gitu, kayak kalian tapi familiar nggak sih gitu sama visual seperti ini gitu. Oh, yang itu ya tahu sih, itu mah setiap hari juga ketemu gitu. Jadi ternyata kayaknya karena itu sesuatu yang sehari-hari banget, ya mungkin jalan ke kampus atau jalan ke kantor nemuin visual kayak gini, jadi ya anggapannya ya udah ini tuh bagian yang udah blend in aja gitu sama sehari-hari, nggak sadar kalau sebenarnya ada loh gitu nilai budaya yang bisa digali dari sini. Nah akhirnya waktu itu lihat-lihat nih kayak udah ada belum ya gitu yang bahas tentang vernacular typography. Oh ternyata kalau di luar negeri tuh banyak, ada websitenya. Dan di sini dia ada bahas banyak negara, tapi Indonesia di mana gitu, kayak nggak ada dan susah nyari source-nya. Cuma ada yang lumayan banyak kedengeran, dan itu juga kayak mungkin cuma di kalangan kampus aja ya. Salah satu dosen gue ada yang pernah bahas ini juga. Dan beberapa buku. Mungkin di sini kalau ada yang seneng sama Louis Philly, itu kan Louis Philly juga lumayan interest sama tipografi vernakular, tapi yang mungkin di Italia atau di Amerika gitu. Dan buku-buku yang udah diterbitkan di luar sana tuh seperti apa? Kebanyakan mereka kasih lihat fotografi gitu, kayak cantik-cantik banget sih gitu ya. Tapi terus gue lihat kayak yang di Indonesia kan kayak di pedagang kaki lima, di angkot gitu, di gerobak-gerobak kayak gitu kan, kayak gimana ya gitu cara membungkusnya. Nah muncul lagi tuh what if yang kedua gitu di situ, kayak oke nih udah dapet nih ya kayak sisi lain nih yang bisa beda gitu sama vernakular sama budaya Indonesia yang orang lain biasanya bahas gitu. Tapi terus gimana nih cara membungkusnya gitu. Nah, akhirnya muncul yang kedua kali, gue coba berpikir gitu, gimana kalau gue bisa membuka atau revealing cerita-cerita yang sebenarnya mungkin nggak pernah keluar gitu selama ini, memang nggak ada orang yang aware dan nggak pernah dicoba dicari juga gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk berburu cerita waktu itu. Proses itu lumayan panjang, dari tahun 2014 sampai tahun 2015. Ini sebenarnya, saya bukan cuma pas TA sih sebenarnya, waktu lagi zaman seminar desain grafis, itu ada mata kuliah lain, itu udah mulai gitu. Dan waktu itu ya gak gampang gitu, kayak mau nanya sama siapa, nggak ada profesor atau dosen atau penulis buku yang punya cukup source untuk kasih data. Sedangkan waktu itu mau bikin TA kan ya entah mau bikin buku atau mau bikin apapun itu butuh source informasinya kan. Akhirnya mau nggak mau ya informasinya harus cari sendiri gitu. Terus nah gitu fokusnya di Bandung, di kota tempat gue tinggal. Jadi ya udah gitu beneran keliling kota Bandung, datengin pedagang kaki lima, ke terminal-terminal nih ketemu bapak-bapak preman yang serem ini gitu. Ya udah ngajak mereka ngobrol gitu kan, kayak ini tuh siapa sih Pak yang bikin? Dicari tuh bener-bener kayak ya mencoba berteman aja gitu sama mereka dan cari sumber informasinya. Nah, akhirnya dapatlah tuh kayak banyak cerita-cerita yang menarik. Oh, ternyata kayak gini ya gitu proses pembuatan di baliknya gitu. Dan akhirnya coba gue membungkus itu jadi satu buku yang terdiri dari 5 cerita dan 1 album spesimen. Yang intinya tuh tujuannya untuk memperkenalkan dan mengungkap sisi lain dari tipografi vernakular di Bandung. Ini waktu itu bukunya hasilnya kayak gini, jadi benar-benar dibikin eksperimental juga gitu, karena gimana caranya menampilkan si vernakular ini bukan sebagai cuma fotografinya aja gitu, tapi waktu itu gue memperlakukan dia kayak ya jadi satu bentuk
budaya bisa diolah jadi bentukan visual yang lain gitu, yang nggak cuma asal bisa difoto terus masukin ke buku aja gitu. Cobain kan biasanya kayak typeface-nya tuh cuma dipakai tulis ayam goreng atau kayak bakso gitu, dan cobain di sini dibikin jadi set typeface-nya, karena di sini juga gue pengen mencoba menginspirasi adik-adik kelas ke depannya. Mungkin kalau sebenarnya kalian bisa loh gitu mengolah yang kayak gini, mungkin masih dan ini kan maksudnya keseharian banget ya, masih bisa jadi masih banyak itu sebenarnya. Mungkin teman-teman di Petra juga kan bisa jadi vernakular di Surabaya beda lagi gitu. Ada hal-hal yang menarik yang belum pernah digali gitu sebelumnya. Ini waktu itu ceritain tentang siapa sih sosok di baliknya, sampai ternyata nemu ada satu tokoh yang kuat banget gitu, sampai orang-orang tuh di Bandung, pedagang kaki lima di Bandung, kiblatnya ke dia gitu. Dan bahkan karya dia itu, si huruf kuping ini, dia nyebutnya ini huruf kuping karena ada kayak ada telinganya gitu kan di sampingnya. Itu kayak jadi identitasnya pedagang kaki lima di Bandung. Jadi kayak kalau gue mau jualan kupat tahu nih, misalnya mau jualan di alun-alun Bandung, otomatis maunya pakai tulisan yang kayak gini karena supaya dianggap jadi bagian komunitas si pedagang kaki lima ini gitu. Dan ternyata kan kayak hal-hal kayak gitu yang nggak aware gitu, pantas aja ya gitu, kenapa banyak yang mirip-mirip, karena ada terbentuk komunitas pedagang kaki lima ini. Ini juga waktu itu ada beberapa objek, jadi cerita yang pertama dari pedagang kaki lima, terus cerita yang kedua ke beca. Beca tuh lumayan kuat pengaruh budaya populernya. Terus kayak ini juga, ini tuh kayak beca lucunya karena dia kan, beca tuh udah dilarang itu di Bandung sejak tahun 2002. Jadi udah nggak diproduksi lagi, sehingga ya udah sisanya aja yang masih ada tuh masih jalan gitu. Makanya kenapa visual-visualnya tuh ya visual yang berkembang, visual populer yang berkembang di tahun 80-90-an yang masih stuck sampai sekarang, karena ya memang nggak ada produksi yang baru. Terus ini juga kayak benar-benar terpengaruh dari objek-objek di sekitarnya aja, kayak ini kan si angkot, dia sering kayak kan banyak preman-preman di sana tuh dilihat banyak iklan-iklan rokok, terus mereka banyak yang pakai produk-produknya Sampurna juga gitu, dan akhirnya bikin hurufnya kayak gini gitu, karena mereka berusaha untuk mimicking apa yang ada di sekitarnya. Ini juga kayak yang ada yang toko emas, karena kenapa sih gitu dia gaya hurufnya kayak gini, ternyata memang toko-toko emas di sekitarnya tuh rata-rata logonya selalu ada bentuk si diamond-nya itu. Jadi mereka berusaha bikin karakter huruf yang seperti diamond gitu. Kayak ini kan suatu yang unik gitu, yang kayaknya kita nggak akan tahu gitu sebelumnya. Nah ini waktu itu gue coba jadiin set full typeface-nya. Ini juga untuk ada yang cerita dari pangkas rambut juga. Dan ini dibikin jadi pangkas gigi karena ternyata ada cerita sejarahnya nih gitu. Kenapa sih banyak yang pakai simbol kayak gini gitu si barber ini? Karena ternyata barbers di Indonesia ini kan kayak logonya kayak yin dan yang gitu kan. Padahal kan sebenarnya dia harusnya ya barber pole aja gitu. Kayak ini ada percampuran budaya juga gitu di sini. Karena ternyata barbers zaman dulu banyak kan kayak orang-orang Cina di Indonesia. Terus ternyata ada sejarah juga kenapa sih si pole itu belang-belang merah putih. Karena ternyata zaman dulu tuh orang barbers itu dulunya kayak tukang gigi juga gitu. Yang kalau misalnya kayak sedikit ada kayak dokter tapi ya ahli aja gitu kan, maksudnya ahli gigi kan bukan dokter gigi juga kan sebenarnya gitu. Nah dia ternyata zaman dulunya tuh kalau misalnya sakit gitu, katanya darahnya kan kotor tuh, jadi kayak harus dikeluarin gitu lah, pokoknya kayak ada cara-cara pengobatan zaman dulu yang jadi biasanya mereka nandain tempatnya dia sebagai barber tuh dengan si perban yang berdarah itu digantungin di tiang di depan, dan akhirnya pas lagi kena angin kan dia kayak ngelilit gitu. Nah akhirnya jadi simbol ini yang di-keep terus sampai sekarang. Ini juga kan kayak ahli gigi kan biasanya selalu ada logonya, dia pakai si bentuk mulut dan gigi ini. Terus lucunya dia kayak translate ini ke bentuk hurufnya gitu. Ini kan benar-benar spontan banget. Nah waktu itu juga coba eksperimen dengan si nggak cuma udah reveal ceritanya aja, tapi gimana ya biar menarik gitu, kayak dibikin finishingnya tuh yang sesuai sama karakternya, kayak si emas, coba waktu itu kasih foil emas, ini beneran disetrika gitu di rumah,
kayak beli foil gulungan terus disetrika aja, dipanasin. Ada ini juga kan yang di cutting pakai, ini cuttingan pakai tangan aja gitu, karena ya mau laser cut juga cuma bikin selembar, anak kuliah nggak punya uang, ya udah gitu, usaha lah dikit gitu, belajar kan, potong-potong kertas kayak gini. Ini juga waktu itu dibantuin nih sama teman-teman, ada salah satu member Thinking Room juga, Bram, senior desainer kita. Waktu itu dia ada kelas aku, terus gue pekerjakan suruh bikin ini, dibantuin gitu, karena ini banyak banget. Jadi gue hasil koleksi tipografi vernakularnya gue jadiin kayak spesimen. Kayak biasa kan kita kalau ada album spesimen gitu, dia ditemuinnya di mana. Jadi kayak lembaran-lembaran kayak gini, terus dia bahannya apa, ditemuin di mana, tanggal berapa. Ini bakalan jadi rekaman, karena kan si vernakular ini dia berkembang terus seiring berjalannya waktu kan, karena begitu beda zaman, budaya populer yang berkembangnya beda, orang-orangnya juga beda. Ini kan benar-benar pengaruhnya sehari-hari banget, dan ini akan jadi satu rekaman yang mungkin sekarang, bahkan 5 tahun kemudian pun, bisa jadi yang gue temuin ini udah nggak ada gitu di luar sana, udah berubah lagi gitu. Dan next step-nya gitu. Setelah itu, setelah gue lulus dan gue kerja, muncul lagi nih what if yang muncul dari temen aku yang satu ini nih, dari Ritter gitu. Kayak waktu itu malam-malam tiba-tiba kayak kita lagi lembur, terus Ritter ngomong kayak gitu, kita baru mau datang project baru nih, bikin sesuatu yang sebenarnya ini cukup baru juga gitu buat kita, karena kita pernah gitu ngerjain grafik yang sifatnya lebih environmental untuk something yang spasial, tapi untuk bikin satu spatial experience yang sampai mikirin experience di dalamnya kayak gimana, kita yang jadi lead project untuk assign ke arsitek, ke tim tim yang bikin nanti di sana musiknya seperti apa, ada visual, ada multimedia seperti apa, itu tuh kita semua gitu yang mikirin, dan itu sesuatu yang baru. Nah, waktu itu Ritter yang lead project ya, dan kalau nggak salah terdoodle ya ininya ya, si briefnya ya. Terus gue lupa deh dari doodle itu, pokoknya Ritter berpikir kayak kan doodle itu kan something yang spontan ya gitu, kayak apa adanya aja gitu. Gimana kalau kita bikinnya itu mentranslate tema doodle ini bukan yang kayak, yang pasti kan kebayang lah ya begitu dengar kata doodle yang muncul kayak gimana gitu. Tapi gimana kalau kita ngangkatnya dari vernakular gitu ya, karena sebenarnya kan vernakular yang gue olah juga masih berhenti di ini aja gitu, di tugas akhir gue aja gitu waktu itu. Dan waktu itu Ritter pikir gimana ya kalau kita bisa mengangkat ini gitu, ide tentang vernakular ini jadi satu pengalaman spasial yang mungkin belum pernah dibikin orang itu sebelumnya. Nah, proyek itu untuk apa? Yaitu untuk di Java Jazz. Waktu itu ini booth-nya MLD. Nah, itu tuh space-nya gede dan kayak udah cuma kayak gini aja, dan kita mau bikin apa gitu di sini. Nah, inspirasinya akhirnya dari si pedagang kaki lima ini. Bukan, sebenarnya nggak spesifik vernakular Bandung atau vernakular apa, tapi yang ditangkap lebih ke vibe-nya itu loh. Kayak seperti apa sih gitu pengalaman di sana. Nggak cuma visual dari tipografinya aja, tapi lebih ke keluhan, kayak dari suaranya, dari rasanya gitu, dari apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang kita rasakan lah pokoknya di sana. Jadi akhirnya dari sumber inspirasi itu gitu, ini diangkat ke level yang lain lagi gitu. Gimana caranya mengangkat si pengalaman berkaki lima itu menjadi satu pengalaman spasial yang menggabungkan visual dan juga musik. Karena kan ini waktu itu di Java Jazz kan. Nah, jadilah ini tenda harmoni. Kita bikin dari vernakular ini, dan ini kan untuk MLD Spot, jadi ada art and sound experience-nya. Waktu itu kita collab sama arsitek juga, yang sama Willis Kusuma waktu itu, tim arsitek dan interiornya, mereka yang bikin coba translate si pengalaman tenda itu jadi satu spasial kayak gini. Kan biasanya kalau tenda tuh lumayan khas, kayak selalu pakai apa sih, kayak terpal dan kaki-kaki cuman tiang-tiang, terus kayak ini semua itu material yang biasa kita temuin gitu. Terus ada elemen see-through-nya juga, karena kan biasanya cuman terpalnya setengah gitu kan, kayak kaki-kaki orang tuh masih bisa kelihatan di bawahnya. Kita coba translate itu ke dalam area ini. Kalau ada yang kurang tambahin ya, Ter ya. Nah ini tuh kayak ada batu, ada triplex, ada terpal,
warna-warnanya, semuanya tuh kita coba angkat dari apa yang biasanya kita temuin di jalanan. Nah, ini hurufnya waktu itu Bram yang olah. Ini kayaknya dari itu juga ya, dari huruf kuping juga, tapi coba dibuat jadi lebih kontemporer gitu. Treatmentnya pun jadi lebih kontemporer gitu. Jadi kayak kalau misalkan yang tadi kita lihat kan maksud huruf-huruf itu digunakan di memang konteksnya saat itu ya apa kayak gerobak, warung. Sedangkan ini kita mau bawa dia jadi ke level yang lebih dari itu. Makanya kita pikir secara treatment, cara si huruf itu dikombinasiin sama grafis, itu tuh harus beda, harus lebih kontemporer gitu. Terus waktu itu ke pengalaman, tadi kan baru visual ya, ke pengalaman suaranya juga ML Spot tuh lumayan ikonik sama silent disco-nya gitu sebelumnya. Tapi karena kita tahun ini bikin tanda harmoni, akhirnya kita bikin silent koplo gitu di sini. Jadi ada DJ-nya, terus semua orang nanti pakai headset dan mereka bisa nikmatin musik koplo yang udah di arrange jadi kontemporer juga gitu, Villa. Jadi benar-benar prinsip itu tuh kita translate ke seluruh pengalamannya. Apa ya yang bikin menarik itu jadi kayak ini event jazz tapi justru kita nggak bawanya dangdut gitu, koplo. Salah nggak? Ya nggak salah. I mean kayak kita membuat sesuatu yang baru pada akhirnya. Ini juga Ini boleh. kita bikin, ini kita waktu itu collab sama Seeds Motion juga yang bikin experience ini. Jadi ini pakai alat-alat yang biasanya kita temuin di kaki lima gitu. Ada alat makan, ada alat masaknya, ada bumbu-bumbunya, dan ini tuh kita pasangin sensor. Jadi kalau disentuh nanti muncul musik gitu. Tapi kayak setiap benda tuh beda-beda. Jadi kalau misalnya digabung, kalau misalnya semua bisa kepegang tuh bisa jadi satu aransemen musik yang saling melengkapi gitu. Jadi kita mau bikin pengalaman yang interaktif juga buat yang datang. Kira Oke, nah sebenarnya itu aja yang mau diceritain dari aku. Nah, mungkin ini sedikit tips sih gitu kayak Kak, gimana sih gitu? Ya gampang sih ngomong what if, terus kayak ngelanjutin what if-nya gimana? Kayak ngomong gimana kalonya sih gampang, nambahin belakangnya yang susah kan, gimana kalau apa nih gitu kan, bingung ya. Nah, kalau ini gue berdasarkan pengalaman aja gitu ya, kayak dari apa yang Liter udah sempat share, dari yang gue share juga gitu. Mungkin paling gampang tuh start dengan apa yang jadi interest kalian sih. Itu kayak gue tuh memang seneng ngulik kayak apa ya, sesuatu yang baru lah gitu, kayak gue sedang ilustrasi, seneng ngolah material juga gitu. Kenapa makanya si vernacular ini gue bawa ke sana gitu, akhirnya direction-nya gitu, bikin apa nih yang belum orang kerjain, tapi karena gue punya interest mengolah material, mengolah eksperimen dengan apa ya, bahan dengan teknis-teknis yang lumayan apa ya, hand touch lah gitu, mainnya manual gitu, akhirnya gue bawa ke sana. Tapi gimana caranya diangkat lagi jadi sesuatu yang mungkin orang lain belum pernah kerjain gitu, dan jangan ditangkap salah gitu, karena interest tuh belum tentu sesuatu yang comfort zone kalian gitu. Karena meskipun waktu ngerjain vernacular itu sesuatu yang gue suka gitu, itu interest yang membuat gue sangat
penasaran dan pengen tahu gitu sebenarnya ada apa, dan gue seneng gitu nguliknya, tapi itu bukan suatu hal yang mudah gitu. Waktu awal-awal kuliah juga, waktu awal-awal proses TA juga gue sempet bingung gitu kayak gimana ya gitu, kayak nggak ada bayangan gitu sebenarnya produk akhirnya ini bakalan kayak gini nih, gue udah tahu pasti itu nggak ada gitu. Tapi justru proses bereksperimen itulah gitu yang mencoba, kayaknya ini masih biasa deh gitu, kayak mungkin itu sih gitu parameternya. Ketika kalian melihat kayaknya ini udah pernah lihat deh orang lain ada yang bikin, atau enggak gue udah pernah sih bikin yang kayak gini sebelumnya, kayaknya ini masih biasa aja gitu. Ketika masih ada feeling itu berarti itu belum, masih comfort zone gitu, masih perlu di-push lagi lebih jauh gimana caranya supaya bisa menghasilkan satu yang baru. Nah, mungkin Ritter lanjutin ter. Oke. Kalau dari gue ini mungkin always be curious ya, kayak kan tadi kita ngomongin tentang sebenarnya ide itu hasil dari respon kita terhadap challenge-challenge, terhadap pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi selalu penasaran terhadap sesuatu, selalu cari tahu terhadap sesuatu, karena bisa jadi itu yang apa ya, jadi pemicu kita untuk menghasilkan sesuatu gitu. Terus ya itu si challenge as opportunity. Jadi kadang-kadang kan kita ngerasa apa ya, apalagi sebenarnya ini terutama kalau misalkan ngomongin tentang terpaku sama style misalnya. Kita ngerasa kalau misalkan itu terlalu di comfort zone misalnya, terlalu di luar comfort zone misalnya, kita ngerasa ini tuh challenging for us, for me gitu. Nah itu bisa jadi nggak akan ngebawa kita untuk ke lebih jauh lagi gitu. Jadi justru kita mesti ngelihat challenge yang kita hadapin itu sebagai satu opportunity buat kita bikin sesuatu yang beda, bikin sesuatu yang lain gitu. Karena gue percaya kalau possibility itu limitless. Sebenarnya apa ya, kayak misalnya tadi dari gue yang bukan professional company, ternyata student ternyata malah bisa ikut. So there's a possibility, there's a opportunity gitu, ternyata limitless gitu. Terus kayak misalnya Ira mau berusaha bikin karya yang dibikin itu berusaha untuk sebenarnya ada nggak sih possibility lain dari hal-hal yang lain yang udah pernah dibikin sama kakak kelas yang sebelumnya. Ternyata ada possibility-nya. Bahkan bisa jadi kalian atau siapapun orang nanti yang sekarang ngelihat, oh Ira pernah bikin gini, oh dia pernah bikin gini, dia pernah bikin gitu. Sebenarnya possibility-nya masih ada nggak sih? Gue percaya sebenarnya masih ada. Gitu, karena gue yakin sebenarnya kita sebagai desainer tuh sebenarnya punya privilege buat make things happen. Kayak sebenarnya tuh kita punya power, punya kemampuan tuh buat bikin apapun tuh jadi bisa. Itu gue lumayan yakin sih, kayak jadi jangan dibatesin sebenarnya possibility-nya. Gitu. Nah, karena sebenarnya possibility itu limitless. Karena sebenarnya possibility itu banyak. Jadi berusaha untuk cari possibility sebanyak mungkin. Jadi ketika kita cari possibility sebanyak mungkin, kita tuh nggak terjebak sama apa yang udah pernah ada. Makanya gue yakin sebenarnya originality is not a myth. Mungkin selama ini kita tuh dibombardir dengar tentang there's nothing new under the sun. Kayak kesannya kata-kata itu tuh ngematok kita tuh buat ya di dunia itu tuh nggak ada yang baru. Jadi lu mau gimana pun tuh lu tuh nggak original gitu. Lu nggak orisinil. Nah, sebenarnya itu bukan statement yang 100% harus diaminin gitu. Kayak there's nothing new under the sun, yes, true. Karena udah banyak banget yang dibikin di dunia ini gitu. Banyak banget, luar biasa banyaknya, yang bagus banyak. Tapi itu tuh nggak berarti kalau kita itu nggak bisa menghasilkan satu yang baru. Karena sebenarnya possibility-nya itu bisa diulik dan bisa dicari. Gitu. Jadi, kalau misalkan kita bikin sesuatu, carilah possibility yang orang lain tuh belum pernah bikin gitu. Sehingga yang kita bikin itu setidaknya tuh kayak punya elemen kebaruan gitu. Jadi sesuatu yang original tuh bukannya nggak ada.
gitu. Jadi jangan berpikir ya gue bagaimanapun gue nggak akan bisa menghasilkan sesuatu yang original karena nothing new under the sun. So kalau menurut gue sih jangan berpikir kayak gitu. Gitu. Terakhir ya, what is your what if? Jadi ya mungkin it's time for you guys buat kayak habis ini berpikir what if bla 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 bla, then make something different, make something out of your comfort zone. Gitu sih. Bertanya pada diri sendiri, challenge dirinya lagi gitu. Ada tambahan nggak, Ra? Udah sih. Mungkin Iya. pertanyaan kali. Ngobrol-ngobrol. Kita belajar banyak banget dan masih speechless. Oke, untuk teman-teman kalau ada pertanyaan bisa melalui ini kolom chat, nanti saya akan bantu bacakan. Tapi mungkin sambil nunggu teman-teman memberikan pertanyaan, ini saya juga penasaran sih Kak, kalau misalnya tadi Kak Ira dan Kak Ritter kayak membuat apa ya, bahkan kita contohnya aja Kak Ira ngelihat kakak kelasnya yang kayak bikin bagus banget, itu malah men-challenge Kak Ira untuk bikin yang apa ya, something yang different gitu. Terus juga Kak Rita ngomongin tentang kayak originality gitu loh. Sebenarnya fine-fine aja nggak sih Kak kalau kita itu nyari referensi, maksudnya apakah itu masih, kalau kita itu ngelihat dari referensi terus kita kembangin lagi, apakah itu masih tetap masuk sebagai originality? Kan kita ngelihat itu sebagai sesuatu yang bagus, lalu kita berusaha ngembangin lebih dari referensi yang kita lihat, kayak gitu Kak. Kalau bisa jangan ngembangin dari referensi, tapi ngembangin dari challenge-nya sih sebenarnya. Jadi bukan referensinya yang dikembangin, justru kayak apa ya, briefnya, challenge-nya itu yang gimana itu yang dikembangin. Referensi tuh nggak salah sebenarnya, referensi. Karena gimana pun ya pasti kita lihat-lihat juga. Itu nggak salah, tapi kalau bisa jadi referensi itu jadi sesuatu yang kita hindarin aja gitu. Oh, ya udah ada pernah yang bikin gitu, jangan bikin yang kayak gitu. Tapi kita tahu benchmarknya tuh yang bagus tuh gimana gitu. Bukan kayak mau bikin yang kayak gitu. Mungkin mau nambahin sedikit, kayak cara melihat referensinya juga mungkin itu yang perlu diganti gitu. Kayak yang dilihat jangan cuma produk akhirnya, tapi mungkin kalau ketika kita lihat referensi kayak oh ternyata bisa kayak gini gitu. Kayak makanya nih lihat entah pola pikirnya atau kayak cara apa ya, mungkin nih biar lebih jelas ya. Aku mau share sesuatu. Ini salah satu yang menginspirasi aku gitu waktu bikin vernakular yang buku TA itu vernakular versatil, kenapa berpikir kalau ini bisa gitu. Karena waktu itu lihat ini sih, itu kayak ada satu buku waktu itu magang di Thinking Room, terus di kantor ada bukunya I Wonder. Ini karyanya Marian Bances. Ini bukunya eksperimental gitu sih. Ini aku juga baca. Sebenarnya dia kayak bahas banyak hal yang macam-macam gitu. Dan waktu itu aku lihat kayak ini tuh dia ngomongin tentang tata surya deh kalau nggak salah. Ngomongin tentang bulan, tentang bikin pakai diamond gitu. Kayak dia mencoba menceritakan, memvisualisasikan konteks dan konten yang mau dia sampaikan tuh dengan cara ini. Terus waktu itu lihat ada juga yang ini gitu. Ini dia lihat one sign for all gitu. Dia waktu itu lupa deh lihat dari dia bikinnya jadi ornamental banget sih. Ini dari sign juga gitu sebenarnya dia. Dari sign yang biasanya dia temuin di sekelilingnya gitu, kayak sign tulisan yang ya sebenarnya kayak vernakular juga gitu. Karena waktu itu waktu gue lihat ini kayak wah ini tuh bisa ya gitu sebenarnya menampilkan sesuatu konten dengan cara yang lebih, dengan eksperimen seperti ini gitu, yang mungkin visualnya nggak perlu biasa kayak gitu lagi, tapi bisa dia olahnya jadi pattern kayak gini gitu. Atau ya kayak contohnya si bulan bintang ini juga kan, kayak dia gambarin bulan, bintang, dan planet-planet tapi dengan diamond gitu. Nah makanya ketika melihat ini bukan berarti oh kayaknya aku mau bikin kayak Bances nih gini ornamental, dibikin kayak ini kan bukunya kayak apa ya, sakral gitu, dia bikinnya kayak seolah kayak kitab suci gitu. Tapi bukannya berarti oh berarti vernakular bisa nih dijadiin kayak kitab suci gitu, dibikin diolahnya kayak Bances jadi pattern, enggak gitu, bukan itu yang gue lakukan gitu. Tapi poin yang ditangkap adalah sumber inspirasi, sumber
apa ya, visual yang mau kita bikinin itu bisa diangkat jadi sesuatu yang beda gitu. Mungkin yang tambahin satu faktor lain yang membuat dia jadi akhirnya muncul visual yang baru lagi gitu. Ya, thank you Kak Ira dan Kak Ritter. Menjawab banget. Teman-teman nggak ada yang tanya nih. Udah terlalu jelas mungkin ya. Jadi mungkin kesimpulannya kayak kita itu bukan lihat referensi untuk ngembangin dari referensi itu, tapi kita lihat gimana sih cara berpikirnya, lebih ke pola pikir gitu mungkin ya Kak. Lebih ke situ, ke possibility-nya. Kayak kalau orang bisa bikin kayak gini, berarti gue bisa nih bikin kayak gini dibawa lebih lagi gitu misalnya. Dan sebenarnya referensinya belum tentu dari karya desain aja gitu. Bisa jadi dari entah dari maksudnya desain grafis aja, bisa dari fashion atau mungkin inspirasi dari arsitektur, dari produk itu nggak menutup kemungkinan sebenarnya. Lihat pertanyaan yang lain. Mana nih ngeri nanya? Mumpung nih. Ini kejelasan. Kalau gitu, lu yang nanya aja mitos atau fakta. Jadi kuis. What if? Mungkin nggak, kalau Sela sendiri kan belum yang semester bikin TA tuh, masih briefnya juga cuma ya tugas-tugas mingguan gitu Kak. Gimana sih kita ngelihat apa ya, karena belum ada challenge yang, karena Sela sendiri kan belum ketemu klien dan lain-lain. Gimana sih ngelihat brief tugas itu jadi kayak sebuah challenge yang menantang kita yang masih semester di bawah semester angkatan atas untuk apa ya, kayak men-challenge diri kita sendiri gitu loh Kak. Paham nggak sih Kak maksudnya pertanyaanku? Sayang sih. Karena sebenarnya kayak brief dari dosen itu juga ya udah kayak gitu aja. Ya sebenarnya yang ditakutkan adalah nanti waktu kita masuk ke dunia kerja itu kayak nggak sesuai kayak, karena menurut saya sendiri di Petra itu biasanya kayak teman-teman mainnya ya udah di layer satu aja. Kalau misalnya harus bikin tipografi bentuknya pizza, ya udah kita bikin aja pizza yang bentuknya huruf-huruf kayak gitu Kak. Gimana caranya supaya kita itu bikin yang lebih dari itu gitu loh. Mungkin itu sebenarnya bisa berpengaruh juga ke ini sih. Itu sebenarnya lumayan ke metode riset dan idea finding ya sebenarnya. Kayak gimana caranya, kalau misalnya kayak tadi ngomongin pizza, gimana caranya bikin pizza yang lain gitu kan. Nah itu makanya ketika kita misalnya develop sesuatu, kita dapat kata kunci sesuatu, misalnya kayak pizza. Jangan mikir pizza ya udah pizza yang biasa gitu. Sebenarnya ada nggak sih hal-hal lain yang berkaitan dengan pizza? Ini kita simple exercise ya. Ada nggak misalnya dicari asosiasi lain dari pizza tuh ada nggak sih? Gitu. Pizza selain dari bentuknya yang kayak segitiga atau bulat, ada lagi nggak apa? Coba. Dari satu kata nih, pizza. Let's play with pizza ya. Apa, Ra? Misalnya? Instan. Apa? Fast food. Instan. Alright, bisa mungkin. Atau Itali misalnya. Terus apalagi yang bisa? Misalnya dough. Ya kan? Terus kayak kalau misalnya ngomongin tentang dough itu kan kalau kita bisa dapetin feeling dough tuh gimana? Dough itu kadang-kadang kan kayak apa ya? Yang apa sih? Ngembang ya, kayak dough itu kan kayak ngembang, ada feeling yang kayak bisa diulen gitu-gitu. Kayak sebenarnya tuh pizza bisa macam-macam gitu loh yang ditarik dari pizza. Terus ada apa lagi? Misalnya pizza itu bisa jadi nyangkutnya ke
apa? Tungku. Ketungku. Tungku misalnya ya. Jadi berpikirlah pizza dari hal yang lain gitu. Itu mungkin satu exercise yang paling mudah sih. Tuh ada yang Jadi nggak sama jawab yang tuh lain. topi, keju, Topi, jamur. jamur. Tuh jadi Ya. pengen nih mah. Pesen PAD sih abis ini. Oke. Wah, ini ada pertanyaan Kak dari Aurin Lorenza. Kalau kita lagi WFH gini kan lingkungannya di rumah aja. Kadang juga susah banget untuk cari referensi karena terpaku sama yang ada di internet aja. Gimana sih caranya biar meskipun WFH gini kita tetap bisa berpikir kreatif? Justru karena terbatas biasanya makin kreatif ya. Biasanya kalau makin banyak ini apa ya? Bingung. Sebenarnya kayak internet itu source yang paling mudah sebenarnya. Nggak ada salahnya sebenarnya lihat yang ada di internet. Maksudnya belajar dari internet tuh sebenarnya ya nggak ada salahnya juga gitu. Gimana tetap berpikir kreatif? Gimana ya? Kalau di kampus juga tetap carinya di internet sih, Kak. Dari gue di rumah aja. Kita juga di rumah sih ya. Bingung nih jawabnya. Kayak kalau misalnya kayak misalnya dalam case kita gitu. Kita kan juga sama-sama di rumah nih. TR dari Maret sampai sekarang masih belum masuk kantor, kita masih kerja di rumah. Berarti sebenarnya posisi kita sama gitu. Gimana caranya kita buat bisa develop sesuatu meskipun source-nya terbatas mostly dari internet gitu. Justru kita ngerasa kadang-kadang keterbatasan yang ini gitu nggak bisa kemana-mana apa segala macam tuh jadi satu kayak cara kita buat malah kita mikir lagi supaya kita bisa ngasih sesuatu yang works in this condition gitu. Malah kalau menurut gue gitu situasi ini tuh lagi jadi situasi yang cukup tepat untuk nambahin pressure lebih ke diri kita sebenarnya. Kalau misalkan kayak ya tadi terpaku sama referensi di internet, kayaknya balik lagi ke jawaban jangan ngejadiin itu sebagai referensi jangan terpaku sama referensi gitu. Jangan jadiin itu tuh berpikirnya kayak ngembanginnya cuma dari referensi yang di internet, tapi kayak tadi yang gue ngomong gitu, balikin lagi tanyain lagi ke diri kita gitu loh. Dan kayak hasil pemikiran kreatif itu ya respon kita terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebenarnya kan. Jadi kalau menurut gue itu tuh semuanya kayak keluarnya tuh dari diri kita gitu, spontanitas yang keluar dari diri kita kayak gitu. Oke, Kak. Ini ada pertanyaan lagi. Biasanya berapa lama kira-kira untuk mencari suatu big idea? Mungkin paling cepat untuk mencari big idea berapa lama dan bagaimana cara memutuskan bahwa big idea yang kita pikirkan merupakan big idea yang terbaik gitu? Gak ada ukuran waktu sih sebenarnya ya. Kalau ini kayak kadang-kadang ada yang bisa spontan dan kayak nggak ada formulanya sih sebenarnya kalau untuk mengukur waktunya gitu. Kayak paling cepat bisa jadi gitu, kayak baru dapet brief langsung dapetin big idea kayak 2 detik kemudian tuh mungkin gitu. Kayak mungkin kebenaran
pas aja gitu, klik gitu. Kayak, oh iya ini ya kayaknya bisa dibawa kayak gini gitu, nggak jarang kayak gitu. Nah, tapi kalau di kita sendiri gitu, di thinking room, biasanya kita selalu mencoba connecting the dots gitu namanya prosesnya. Jadi, apa yang ide yang muncul tuh apakah ini relevan dengan case-nya gitu, dengan project-nya. Kayak ini tuh sebenarnya project-nya mau bikin apa? Kok apa sih yang mau dikomunikasiin gitu? Ide ini tuh ini nggak ya gitu, relevan nggak ya gitu, dan mungkin itu satu parameter gitu relevansinya. Dan kedua, ya balik lagi ke sana, ke pertanyaan what if tadi gitu. Kalau dibikin kayak gini, gimana ya kalau dibikin lebih lagi gitu, kayak apakah ini udah pernah belum? Gampangnya gitu sih, kayak apakah ini udah pernah kalian buat belum, dan apakah udah ada di luar sana gitu, kayak kalau udah terlalu banyak, udah sering lihat gitu, kayak pasti berasa kan gitu, kayak ada lah gitu, kayak ngelihat sesuatu yang entah karya sendiri atau karya orang lain, kayak gue pernah lihat deh ini di mana, atau enggak ini feel-nya kayak ini deh, kayak apa. Nah, begitu udah ada kayak gini, kayak gitu tuh kayaknya mendingan coba deh dipikir lagi gitu. Dan untuk memutuskan dia big idea-nya mana yang terbaik, ya mungkin parameter itu sih gitu yang bisa coba menjadi alat untuk menguji gitu, apakah ini udah oke belum ya. Mungkin Dieter mau nambahin nggak? Sama sebenarnya mungkin kadang-kadang tuh ini sih kayak kalau misalkan kita ngerasa apa ya? Let's say case-nya adalah logo atau konsep gitu. Ketika kita coba untuk ceritain itu ke orang dan orang itu ngerasa ya juga ya, atau kayak kok kepikiran kayak ya pokoknya apa namanya respon-respon yang seperti itu bisa jadi itu adalah ide yang terbaik gitu. Kadang-kadang kan tapi maksudnya kadang-kadang kan tapi kita nggak tahu gitu. Kita nggak sempet atau kayak mesti nanya ke orang dulu apa gimana. Mungkin cara yang paling bisa tuh kayak kita coba menempatkan diri kita seperti orang yang lihat gitu. Kalau misalkan kita ngelihat ide itu, perasaan kita tuh bakal kayak gimana gitu. Kayak ngerasa ini nggak kayak, oh iya juga ya gitu. Nah itu mungkin bisa dibilang kayak, mungkin bisa jadi itu ide yang udah tepat gitu. Oke. Jadi kayak memposisikan diri kita sebagai audiensnya gitu ya Kak. Relevansi dan juga gimana untuk bikin something yang different daripada orang-orang lain. Udah ada di luar atau belum kayak gitu. Oke Kak. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ini. Ada lagi, Kak. Gimana kalau kita ingin membuat karya yang baru dan unik atau mengubahkan kebiasaan lama gitu, Kak? Tapi kan kita takut kalau masyarakat belum siap bahkan bisa menolak style baru yang kita buat. Gimana tuh, Kak? Mungkin cukup relevan relate sama yang tadi contohnya kan Kak Ariter sama Kak Ira bikin simbol-simbol itu kan sesuatu yang baru tuh, Kak. Jarang banget ada yang ngembangin hal itu. Mungkin bisa menjawab ini sih, Kak, pertanyaannya. Tergantung gimana ya. Kalau di case simbol tadi Kanjang Lift yang kita bikin, sebenarnya case-nya cukup spesial karena sebenarnya yang kita coba bikin di situ adalah sebenarnya kan eksperimen gitu. Sedangkan kita sadar bahwa proses penerimaan simbol baru itu prosesnya itu nggak semudah itu gitu ya. Dalam case penciptaan simbol baru ya, penciptaan simbol itu cara penerimaannya bisa mudah, bisa susah, bisa cepat, bisa lama. Semuanya akan sangat tergantung ke perkembangan yang ada di sekitarnya gitu, perkembangan budayanya, apa perkembangan teknologinya, apa segala macam. Itu tuh depends gitu. Kalau di case simbol itu gitu, tapi kalau misalkan case-nya di brand atau apa ya gitu, kayaknya kayak apa ya, kalau gue ngelihatnya tuh di saat yang kayak gini tuh udah saatnya tuh kita buat
bikin sesuatu yang baru terus gitu, karena dunianya itu udah se-saturated itu gitu, dan kemampuan orang yang bikin atau kemampuan orang untuk menerimanya tuh juga menurut gue tuh berkembang terus gitu. Misalnya kayak apa ya, mungkin kalau misalnya case-nya misalnya kayak Gojek misalnya. Gojek waktu itu rebranding, tiba-tiba dia apa ya, tiba-tiba dia muncul kayak gitu, sesuatu yang mungkin orang nggak belum pernah lihat sebelumnya kayak gitu. Mungkin awalnya orang kaget, tapi dalam case Gojek gitu yang gue lihat, apa ya, kayak just do it aja gitu. Dan pelan-pelan justru itu tuh yang bakal bikin masyarakatnya itu ya bisa dibilang tereducate lah gitu. Dan akhirnya kayak sekarang gitu menurut gue masyarakat itu nggak sekaget itu gitu kalau misalkan dikasih dengan sesuatu yang baru sebenarnya. Terutama maksudnya ya kalau kita bilang kayak masyarakat Indonesia lah ya gitu ya. Jangan anggap kalau masyarakat kita itu tuh masih sekampungan itu gitu. Enggak. Jangan anggap kalau let's say kalau kita ngomongin, tapi kan ini buat masyarakatnya kelasnya kelas bawah banget. Ya jangan dianggap masyarakat kelas bawah itu nggak punya sense juga, nggak punya apa sih ya gitu, nggak punya sense gitu sebenarnya. Nah jangan dianggap gitu loh, jangan apa maksudnya kayak jangan anggap ternyata masyarakat kita tuh masih bodoh banget ya, kayak nggak ngerti, lu tuh nggak ngerti ya. Jangan gitu juga. Kalau kitanya juga yang nggak akan pernah bikin sesuatu yang yang keren gitu. Jadi kalau gue bilang sih ya jangan takut ya, bikin aja gitu. Ini kayak contoh yang Mas Erik pernah share juga ya, yang Instagram juga ya, Dulu kan Instagram waktu rebranding, awal-awal kan inget gak sih, waktu pertama kali dia muncul warnanya pelangi-pelangi kayak gitu, itu kan belum, ya arahnya belum ke sana kan, tapi dia justru ngelihat ya mungkin apps logo dan apps icon itu udah lumayan saturated, dan dia malah sekarang stand out banget kan gitu Instagram. Awal-awal sempat dihujat kan, kayak orang-orang apaan jadi kayak gini gitu. Tapi ternyata ya memang dia bergerak menuju ke sana gitu. Instagram bukan cuma yang dulu cuman untuk foto sharing doang aja gitu, tapi sekarang udah jadi media yang jadi platform yang sangat besar gitu. Dan ya ternyata kan mungkin melalui tahap itu dulu, tapi kalau ketika memang dia punya purpose yang besar dan memang secara desain dia ada tujuan yang besar lah gitu, akhirnya orang terima-terima aja kan, malah jadi stand out gitu sekarang. Oke, Kak. Ini ada Kayak pertanyaan. Jangan set boundaries terlalu ini. Jangan set boundaries lah ini. Oke, Kak. Jadi kayak jangan membatasi diri dengan kayak kita terlalu minder, mungkin kayak takut susah diterima dan lain-lain begitu ya, Kak. Mendingan kayak menjadikan challenge itu bikin sesuatu yang unik tanpa harus pusingin yang lain gitu ya, Kak, intinya. Ya kayak let's say misalnya kayak Genius. Sebelum-sebelumnya bank nggak ada tuh yang pakai ilustrasi, dianggapnya apa? Yang namanya bank ya pakai ilustrasi nanti dianggap nggak serius. Nah, ketika udah terlalu banyak kayak gitu, kita tuh nggak akan pernah nge-disrupt di industri gitu. Ketika udah terlalu banyak mikir, ya bank kan harus nanti dianggapnya nggak serius lagi, nanti dianggapnya nggak kredibel karena pakai ilustrasinya lucu-lucu. Ya nggak gitu juga gitu kan. Kayak pada akhirnya ketika kita bikin gitu justru kita stand out di industrinya gitu. Justru kayaknya mindset itu yang mesti dikembangin sih. Terus Kak, kalau misalnya contohnya aja kayak tadi Kak Ritter nyinggung tentang Genius yang bikin ilustrasi, sedangkan masyarakat ini udah terpaku sama kayak bank harus serius, bikinnya yang realis kayak gitu. Gimana supaya dari sesuatu yang kayak di luar hal yang biasa ini, yang konvensional itu menjadi hal unkonvensional yang ini masih ada identitasnya sebagai bank yang serius kayak gitu, Kak. Maksudnya supaya nggak kehilangan identitas yang udah dikenal sama masyarakat gitu loh.
itu kayaknya itu kompleks proses sih kayaknya. Itu kita mesti ngenimbang antara elemen-elemen yang lain. Misalnya kayak kalau case-nya Genius, oke, gue udah pakai style ilustrasi yang kayak gitu, tapi gimana buat in a way tetap nunjukin bahwa ini adalah perusahaan bank yang trustworthy juga gitu. Ya mungkin kayak sebenarnya ditunjukin dengan misalnya ya logonya tetap kelihatan trustworthy gitu misalnya, atau pemakaian di typeface atau ya tipografinya atau cara dia nge-treat layout tipografinya gitu. Karena apa? Karena dia udah bermain dengan ilustrasi, bukan berarti terus cara layoutnya jadi bebas atau segala macam kan. Tetap ada tetap ada yang dibatasi gitu, kayak ada kadarnya gitu loh masing-masing elemen gitu. Oke, Kak. Ini ada pertanyaan buat Kak Ira, gimana caranya riset dan nemuin cerita tentang vernacular versatil? Pastikan nggak mungkin keliling yang kayak cluelessly gitu, Kak. Dari setiap riset, ada target apa aja yang ingin didapat setiap ngelakuin riset? Iya. Oh ya, nah itu sih sebelum kita keliling itu, sebelum aku keliling, memang benar ada riset-riset sebelumnya dulu sih gitu kayak waktu itu aku belajar tentang kayak purposive sampling gitu namanya. Jadi gimana kita memilih, waktu itu aku lihat nih di peta Bandung gitu kayak sebarannya kayak gimana. Nah kebenaran kalau di Bandung itu biasa kita kenalnya gimana ya? Sorry, gini deh gampangnya. Kalian kayak membentuk boundaries untuk risetnya ini gitu. Kayak mungkin ini diajarin juga sih pas di kampus nih. Mungkin kalau mau TA ya nanti. Kayak kalian tuh perlu membuat batasan kayak area yang kalian cakupannya segimana. Ini tipografi vernakular itu apakah di Kota Bandung atau Jawa Barat, Indonesia. Nah, itu ditentuin dulu pertama. Makanya aku udah punya batasan, Kota Bandung. Terus Kota Bandung ini kan luas, jadi pilih yang di mana. Nah, waktu itu aku karena memang ingin melihat gimana pembentukannya, gimana budaya sehari-harinya, jadi aku memang pilih di area-area pusat keramaian yang memang ada komunitasnya. Jadi kayak bukan cuma pedagang kaki lima yang di daerah yang sepi. Misalnya aku selalu pilih area-area pasar, terminal yang memang banyak pedagang kaki lima yang berkumpul di sana, dan yang aku pilih pun cuma yang dibikin di sana gitu, si tipografinya. Jadi ternyata kalau kayak si spanduk-spanduk pecel lele kayak gitu tuh belum tentu dibikinnya di kota tersebut. Malah beberapa tuh misalnya dibikinnya di kota lain, terus nanti tinggal pesen kayak dikirim ke sana gitu, atau orangnya bawa. Karena kan banyak kan orang-orang daerah nih yang berjualan di kota ini gitu. Nah, aku pengen yang memang terbentuk tuh inspirasinya karena lingkungannya. Makanya cari yang memang dibikinnya di area itu gitu. Nah, udah deh. Jadi tinggal pilih nih titik-titik spot-spot mana aja di pusat keramaian itu. Dan supaya bisa dapetin perwakilan, akhirnya aku bagi nih di peta Bandung, itu kan Bandung ada pusat, utara, barat, timur, sama selatan. Ya udah, tinggal pilih perwakilan dari masing-masing, dari utara daerah mana, terus dari di pusat di mana, dan dicari juga gitu kayak yang area sekelilingnya, misalnya dia dekat pusat pendidikan kayak banyak kampus-kampus kah, atau pusat perbelanjaan gitu. Jadi benar-benar pilih area keramaian di masing-masing. Jadi sebelum kalian berangkat riset itu perlu menentukan dulu tuh si batasannya, ini areanya tuh mana yang mau di. Nah, ini malah kebalik gitu, kayak kalau cari idenya jangan dibatesin, tapi kayak untuk risetnya kalian harus jelas batasannya gitu, supaya akhirnya lebih terfokus juga gitu sebenarnya konteksnya di mana. Kayak gitu. Oke. Terus kalau Kak Ira setiap riset, target apa yang pingin didapat? Jadi kayak misalnya hari ini riset, aku mau nentuin target ini gitu. Apa aja sih Kak biasanya kalau Kak Ira pergi riset? Nah, itu tergantung apa yang mau kalian dapat sih. Tuh. Kalau waktu itu memang aku pengen tahu proses di baliknya, jadi kayak bikin beberapa poin gitu. Mau apa aja nih yang didapetin. Pengen dapetin siapa orang di baliknya. Waktu itu aku mah ya, kayak siapa yang di baliknya, prosesnya kayak gimana, terus orang-orang ini tuh kebiasaannya kayak gimana sih sehari-hari gitu. Apa aja yang ada di sekeliling mereka. Jadi ada dua hal gitu, selain aku dengerin mereka, aku juga observing waktu itu. Kayak lihat di lingkungan sekitarnya
ada apa aja sih gitu, kayak oh ternyata banyak iklan-iklan kayak tadi nih, saya karena di terminal aku lihat banyaknya iklan-iklan rokok gitu, oh pantas aja gitu, makanya si visual yang muncul kayak gitu. Terus banyak preman-preman kan mereka bawanya ini tuh, kalau di Bandung senjatanya namanya bedok gitu, bedok tuh pisau gitu lah ya. Jadi makanya banyak sih huruf-hurufnya tuh dia bikinnya kayak dari bedok gitu. Terus kayak yang tukang emas juga, selain aku tanya cerita mereka gitu, ngobrol sama pedagang-pedagang di sana, tapi perhatiin juga di sekelilingnya ada apa, oh ternyata banyak toko-toko emas yang memang established toko resmi gitu, dan mereka logonya kayak apa. Jadi memang aku pengen melihat sumber inspirasi dan proses di baliknya. Jadi kalau poinnya apa, makanya balik lagi sih, kalian risetnya tentang apa dan apa yang mau kalian dapat dari situ. Oke, terima kasih Kak Ira. Terus ini untuk Kak Ritter. Pas waktu buat catur visual, ngerjain project barengan itu, job desk-nya kakak-kakak berempat apa aja? Terus gimana sih caranya bagi tugas secara rata dan cara bekerja dengan baik bersama tim? Ritter bagian ngatur, udah tahu. Waktu itu gimana ya? Sebenarnya sih ketika kita develop idenya sebenarnya bareng-bareng. Ketika kita develop kira-kira apa yang bisa diangkat, develop idenya gitu, sebenarnya kita kayak rembukan bareng-bareng gitu. Tapi ketika udah masuk ke eksekusinya gitu, karena waktunya kan singkat gitu. Nah, di sini juga kayak apa ya, pentingnya ya tadi bagi pentingnya ada pembagian gitu-gitu. Kayak waktu itu ya ini kalau nggak salah ingat ya, kayak waktu itu aku fokus ke tipografi. Jadi bikin, karena kan elemennya banyak tuh kalau dilihat tadi. Sebenarnya ada tipografi, ada apa, kayak kita bikin website juga, kita mesti bikin pengaplikasiannya di yang lain juga gitu. Jadi waktu itu tuh kita bagi kayak gampangnya gini deh. Satu fokusnya ke yang sifatnya typography. Waktu itu aku fokusnya ke typography gitu. Jadi kayak gimana itu bikin fontnya, bikin typeface-nya, terus kayak gimana treatment type-nya, layout-nya segala macam. Nah, terus yang satu fokusnya memang kayak ke website yang kayak gitu. Terus ada lagi yang fokusnya tuh develop turunan-turunan tuh yang sifatnya misalnya merchandising, social media gitu. Ada lagi yang satu fokusnya tuh ke yang layout base design gitu. Misalnya kayak desain tiket, desain layout buku, desain layout poster gitu. Jadi kayak gitu sih sebenarnya. Kan kalau misalkan kayak tadi misalnya merchandising sama social media, biasa kan tuh sifatnya lebih bebas gitu kan, lebih bisa off guide sedikit gitu kadang-kadang. Nah itu ya jadi satu orang, ada yang fokusnya ke digital website, ada yang fokusnya kemana gitu. Ya itu sebenarnya tergantung ke saat itu expertise-nya masing-masing aja atau gimana. Ya, tapi at the end kayaknya waktu itu sebenarnya saling bantu-bantuan juga sih, rame-rame sebenarnya. Oke, thank you Kak. Terus ini ada lagi, ngomongin tentang materi yang sudah disampaikan, tolong share beberapa tips dong, gimana sih milikin mindset yang benar untuk dapat terus bereksperimen dan menciptakan hal yang baru, meskipun kita masih semester awal. Kalau gue sebenarnya nggak pernah memperlakukan tugas tuh tugas doang sih gitu, berusaha justru serunya karena kita bukan PR yang tugas, maksudnya kalau mungkin kalau kita anak teknik misalnya, kayak tugas kalian tuh ngerjain soal itu nggak bisa jadi portfolio kan gitu, kayak nggak bisa ditampilin gitu. Gimana caranya setiap karya yang kita hasilkan kalau bisa tuh kita punya rasa bangga untuk nampilin ke orang gitu sudahnya gitu. Buat apa gitu kalau kita sendiri gak bangga, gimana kita mau dapetin apresiasi dari orang lain gitu. Kayak bikin buat klien juga gitu, kalau kitanya nggak pede, nggak merasa yakin dan bangga dengan apa yang kita buat, gimana mau berharap mereka suka gitu kan. Jadi mungkin mindset itu sih gitu kalau yang aku coba pegang gitu, meskipun dari awal kuliah aku berusaha untuk gimana caranya setiap karya ini tuh kalau bisa jadi portfolio gitu. Kalau misalnya ternyata di akhir nggak bisa, ada karya yang lebih bagus lagi dari yang kita bikin, ya udah, tapi coba mindset itu. Jadi
gimana caranya selalu give the best gitu loh, kayak nggak pernah dipikirnya oh ini karena ini cuma tugas lah ini mah gitu. Kayak kita juga ke klien juga sama gitu, nggak pernah kayak oh ini klien ini mah klien kecil lah gitu, cuma bikin brosur doang gitu. Kayak nggak pernah gitu ada kerjaan yang kita bilang ini cuma brosur. Tapi mau brosur pun gitu, kalaupun nanti ya mungkin kita nggak akan taruh brosur ini di website TR gitu, tapi orang tuh akan tahu ini oh ini TR yang bikin gitu. Jangan sampai ngejelekin nama kita juga kan. Ya sama sih gitu, kayak diri kita sebagai mahasiswa pun gimana caranya kita selalu punya track record sebagai desainer tuh yang karya-karyanya selalu baik lah gitu, berusaha yang selalu kasih yang terbaik gitu. Mungkin mindset itu dulu sih gitu awalnya kalau dari aku. Dari Kak Ritter mungkin? Setuju, itu intinya tentang ownership dan responsibility ya. Jadi selalu rasalah memiliki apa yang kita bikin gitu. Oke. Ada lagi nih Kak, kalau boleh tahu, apa masalah yang paling sulit dihadapin selama di agensi dan bagaimana cara menyelesaikannya? Paling susah apa ya? Kayaknya paling susah adalah deal with people deh. Ya, baru ngomong manusia paling susah. Waduh, Paling ketika kita kerja di agensi, ketika kerja sama orang lain, paling susah adalah dealing with people, dealing with other people gitu. Tapi sedangkan kan itu nggak bisa dihindarin kan, kita udah kerjanya tuh nggak sendiri gitu. Ketika kita udah di agensi ya kita kerjanya udah, meskipun project itu kalau kita ngerjain sendiri, tapi itu nggak fully kita sendiri, ada orang lain yang berpengaruh dengan apa yang kita kerjain gitu. Jadi itu yang paling susah, makanya kayak dealing with people tuh macam-macam. Dealing dengan cara kerja orang tuh beda-beda. Gimana cara kita bisa menyesuaikan, gimana caranya kita ya itu sih basically kayak ini sih kan kita jasanya desain tuh orang banget ya gitu, manusia banget gitu, entah dari temen yang kitanya aja kan manusia gitu, dealing with yourself dan dengan orang yang kerja sama kita. Maksudnya kalaupun kalian freelance pun tetap ada klien kan gitu, klien pun manusia juga gitu, kecuali kalau kalian bikinnya kliennya untuk hewan gitu kan mungkin beda, atau tumbuhan gitu. Ini kan pasti menghadapi manusia lagi gitu. Cara menghadapi klien yang berbeda aja gitu, cara gimana sih gitu biar mereka ngerti nih, idenya udah keren banget, tapi kalau misalnya dia nggak ngerti, cara kita nyampeinnya salah juga kan akhirnya nggak nyampe juga gitu. Nah, untuk cara membangun relationship dengan klien ini juga jadi satu challenge gitu kalau kita lihat gitu. Tapi so far benar kata Ritter sih gitu, yang paling susah malahan justru sama menghadapi orang-orang di dalam sih sebenarnya. Kayak di tim, mungkin kemudian karena kita berdua sama-sama art director juga, selama ini ya challenge yang kita rasa paling susah adalah dealing with our team gitu. Bukannya kayak nyebelin drama gitu juga, enggak gitu, tapi tiap orang caranya beda gitu. Gimana cara kita bisa membimbing mereka, bisa tetap support biar mereka juga berkembang gitu kan, dan tetap bisa come up dengan ide yang bagus. Kita harus keep quality control TR juga gitu. Ya, lebih ke dealing with people-nya gitu jadinya, yang challenging. Ya, setuju banget sih Kak. Sebenarnya kayak di kampus juga kalau kelompokan kan, kadang kita nggak tahu kita harus sekelompok sama siapa tuh. Pasti kayak dealing with people itu benar-benar paling melelahkan dibandingkan briefnya. Oke Kak, jadi kita belajar banyak banget sih dari what if, kita belajar juga tentang gimana kita punya rasa memiliki dengan apa yang udah kita buat, juga responsibility, bikin yang original dan lain-lain. Thank you banget Kak Ira dan Kak Ritter, nggak kerasa 5 menit lagi waktunya udah habis, dan kami dan Sela dan tim Adiwarna benar-benar thank you banget sama Kak Ira dan Kak Ritter udah mau berbagi bersama dengan kami. Semoga nggak bosen-bosen sharing sama UK Petra. Dan buat teman-teman, buat peserta juga kita ingetin untuk bisa isi
post test. Ya, ada linknya juga di kolom chat mungkin. Ada di kolom chat, bisa klik post testnya di situ, dan karena akan ada voucher dari Live & Co di kolom tes, jadi jangan sampai lupa untuk mengisi post testnya. Terus Ter, juga ada voucher, Ter. Ada voucher tuh isi. Kita bisa dapat ada juga 2 voucher paper print yang akan dibagikan bagi peserta talk show yang beruntung. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk mengisi angket eval. Kita bisa lihat di slide atau ya ini ada di slide. Atau juga bisa dikirim di kolom chat ya untuk teman-teman secret. Oke. Mungkin sebelum itu kita bisa foto bareng ya, Kak. Teman-teman mungkin bisa buka videonya. Buka kameranya. Bisa foto sama Kak Ritter sama Kak Ira, lumayan. Ini yang motret siapa? Ada Kak anak operatornya. Anak operator. Iya, ada Evelyn. Mana dia? Oh iya itu Itu. dia. Ada 3 slide. Udah belum sih? Udah belum nih operator? Oke. Oh, ada pacak-pacak trik. Kalau itu 1, 2, 3. Udah belum nih operatornya? Udah kali ya. Udah. Siap, Op. Orang di balik operatornya. Dan teman-teman kita juga mau nginget nih, besok masih ada workshop dari Fosfoyer, juga ada Beda Karya di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Juga hari Jumat kita ada talk show lagi by Egghead tentang be productive and be profitable. Juga Sabtu ada workshop dari Quattro Dia, dan hari Minggu kita ada sharing sama alumni dan ada awarding. Jadi jangan lewatin satupun. Oke, terima kasih semuanya sudah ikut talk show dan berpartisipasi di talk show Adiwarna 2020. Gak sabar untuk ketemu lagi di Adiwarna tahun depan. Juga terima kasih Kak Ira dan Kak Ritter yang mau berbagi dengan kami. Kita belajar banyak hal dari orang yang udah berpengalaman banget di bidangnya. Terima kasih teman-teman. Thank you semuanya. Thank you.